Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Igusti Bagus Yosia Priyakusuma. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung suatu bisnis internasional dapat terjadi. Untuk dapat berhasil melakukan ekspor ke negara tujuan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari negara tersebut. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah letak geografi, yang kedua adalah iklim, yang ketiga adalah ekonomi dari negara tersebut, yang keempat adalah politik dan hukum, yang kelima adalah infrastruktur, keenam kompetitor, dan yang ketujuh adalah budaya dari negara tersebut. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu letak geografi. Dalam menentukan negara tujuan ekspor, kita harus memperhatikan letak geografinya. Dalam segi letak geografi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah struktur alam. Perhatikan bagaimana struktur alam di negara tersebut seperti jarak antara laut dengan pemukiman atau jarak antara gunung dengan kota. Berikutnya adalah kita harus memperhatikan letak pelabuhan atau bandara. Ketika melakukan ekspor, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar produk kita dapat sampai ke tempat tujuan dengan baik. Letak pelabuhan maupun bandara itu sangat berpengaruh terhadap bisnis nasional. Seberapa dekat letak pelabuhan maupun bandara dengan kota tujuan ekspor kalian. Berikutnya adalah perbedaan waktu. Bagaimana perbedaan waktu antara negara asal ekspor dengan negara tujuan ekspor? Kenapa? Karena dari situlah kita bisa menentukan jadwalnya, jadwal penerbangan, jadwal pengiriman barang, sehingga barang yang kita kirim dapat sampai dengan tepat waktu. Yang kedua adalah iklim. Teman-teman harus perhatikan iklim dari negara tujuan. Seperti apa iklim di negara tujuan tersebut? Apakah produk yang teman-teman buat, produk yang teman-teman kirim, produk yang teman-teman ekspor dapat cocok dengan iklim negara tersebut? Jangan sampai teman-teman mengekspor es batu ke negara-negara yang iklimnya sangat dingin, yang cuacanya salju terus. Jadi itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah ekonomi dari negara tersebut. Perhatikan bagaimana keadaan ekonomi dari negara tujuan. Apakah memungkinkan untuk menjalin kerjasama internasional dengan perusahaan di negara tersebut. Yang keempat adalah politik dan hukum. Perhatikan bagaimana keadaan politik di negara tersebut. Apakah ada hukum-hukum yang memberatkan untuk kalian semua, untuk produk kalian masuk ke negara tersebut. Pastikan kalian tidak melanggar hukum yang ada di negara tersebut. Berikutnya adalah infrastruktur. Bagaimana infrastruktur di negara tujuan? Apakah memungkinkan untuk masuk ke pasar negara tersebut dengan infrastruktur yang sudah ada? Berikutnya adalah kompetitor. Pastikan siapa kompetitor teman-teman di negara tersebut. Apakah memungkinkan produk teman-teman dapat menyaingi produk dari kompetitor? Apakah mungkin teman-teman dapat menghasilkan keuntungan dengan melawan kompetitor tersebut? Yang terakhir atau yang ketujuh adalah budaya. Perhatikan budaya dari negara tujuan. Contohnya adalah negara India, di mana mayoritas penduduknya beragama Hindu. McDonald ketika ingin masuk ke negara tersebut, pasti melakukan yang namanya riset pasar. Mereka tahu produk mereka adalah produk olahan sapi, di mana masyarakat Hindu tidak mengkonsumsi sapi. Sehingga ketika McDonald masuk ke dalam negara tersebut, melakukan ekspor atau melakukan ekspansi ke negara India, McDonald tidak menyediakan menu berasal dari olahan daging sapi. Tetapi McD mengganti produk olahannya dari daging sapi menjadi menggunakan daging ayam, atau mungkin daging kambing, atau daging domba, sehingga produk dari McDonald dapat diterima oleh masyarakat India. Dan ini adalah bukti bahwa budaya itu sangat mempengaruhi yang namanya bisnis internasional. Itu tadi mengenai faktor-faktor yang mendukung suatu bisnis internasional. Saya harap teman-teman dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum teman-teman melakukan ekspor ke negara tujuan yang sudah teman-teman pilih. Saya Igusti Bagus Yosia Priyakusuma dan tetap sehat.